Subhanahu wa ta'ala menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan termasuk di antaranya adalah menuntut ilmu agama, mempelajari bagian-bagian daripada agama kita, agama yang kita yakini sebagai satu-satunya dinul haq di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan tentunya itu juga muslimah. Dan ilmu yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau itu disebutkan ilmu baik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, maka al-muradu bihi al-ilmu syar'i. Tentunya yang dimaksud di situ adalah ilmu syariat, ilmu agama. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh nabi dan rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah untuk menambah sesuatu kecuali untuk menambah ilmu beliau. Allah sebutkan dalam surah At-Taha, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, dan sebagaimana biasanya, insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita di malam Jumat ini. Kita masih dalam surah Al-Mutaffifin, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." yakni mereka orang kafir tidak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Padahal melihat wajah Allah itu salah satu nikmat tambahan bagi siapapun yang masuk ke dalam syurga. Tapi siapa yang tidak masuk ke dalam syurga, la mahjubun, mereka terhijab, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat ketika itu dengan pandangan yang mata telanjang, tidak memakai alat, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tanggal 14, dan biasanya malam tanggal 14 itu bulan purnama. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhi." Sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Itu nikmat tambahan bagi siapapun yang masuk ke dalam syurga. Setelah seluruh manusia diputuskan masuk ke dalam syurga dan yang lainnya masuk ke dalam neraka, maka yang masuk ke dalam syurga mendapatkan nikmat tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang kafir, mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Summa innahum lasalul jahim. Yang pasti mereka pasti akan masuk ke al-jahim. Lasalul udkhila, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam, ke dalam neraka jahim. Orang kafir termasuk orang yang musyrik, meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik,
itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Dan tidak ada harapan mereka bisa keluar dari neraka. Adapun kaum mukminin, yang mungkin disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah mentakdirkan mereka masuk ke dalam neraka, tapi mereka masih memiliki tauhid, maka mereka masuk ke dalam neraka dan nanti akan dikeluarkan dari neraka ketika sudah sampai masa waktunya. Tapi mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, waliyadzu billahi min dzalik. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka pasti akan masuk ke dalam jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, ini yang dahulu kalian dustakan. Kalian tidak percaya. Kalian anggap itu asatirul awwalin, cerita dongeng belaka, cerita tanpa makna. Mereka sudah merasakannya. Ini yang dahulu kalian tidak percaya. Adanya surga, adanya neraka, adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya. Maka dikatakan ketika mereka masuk ke dalam jahim, hadzal ladzi kuntum tukadzibun. Inilah yang kalian dahulu dustakan. Ada semacam bentuk ta'yir. Taib. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla. Dan sudah berlalu makna kalla. Sudah sering kita sebutkan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla di sini Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan sejumlah ulama tafsir yang lain, itu memaknai kalla haqqan, pasti, tentu, dan memang demikian. Taib. Inna kitabal abrar lafi illiyyin. Sungguhnya kitab, kitabnya mereka yang disebut dengan al-abrar. Tempatnya di mana? Illiyyin. Dan ini kebalikan daripada kitabnya al-fujjar. Kalau di ayat yang ke-7 dalam surah ini Allah sebutkan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tapi mereka yang al-abrar itu tempatnya illiyyin. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang mesti kita jelaskan. Pertama tentang kitab. Kitab yang dimaksud di sini termasuk kitab yang dimaksud dalam kitabnya Al-Fujjar adalah kitab berisi catatan takdir. Kitab berisi catatan takdir manusia dan makhluk yang lainnya. Tolong untuk kita pahami jemaah sekalian, seorang muslim muslimah, mukmin mukminah itu wajib mengimani salah satu dari poin keimanan, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang tidak baiknya. Dan di antara poin keimanan tersebut ada poin yang disebut dengan al-kitabah. Al-kitabah itu kita mesti meyakini bahwa segala pentakdiran dari makhluk tanpa kecuali, baik itu manusia dan yang lainnya, Allah sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi kita duduk di sini nih, ngumpul di sini sudah tercatat tuh 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ada yang tahu kapan terciptanya langit dan bumi? Saya tidak tahu.
Nah, mungkin di antara antum ada yang ahli geografi atau yang semisal dengan itu, iya mungkin punya ilmunya. Wallahu alam. Saya pribadi tidak punya ilmunya, tidak tahu kapan diciptakannya langit dan bumi. Nah, kalaupun kita tahu diciptakannya langit dan bumi, anggaplah puluhan juta tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum diciptakan itu, Allah sudah tetapkan antum akan hidup muncul di permukaan bumi ini sampai usia sekian, sampai antum duduk di sini, sampai tadi kita sholat maghrib dan insya Allah akan sholat isya. Semuanya sudah ditetapkan. Dan Nabi SAW sebutkan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah sudah menetapkan takdir. Allah sudah menuliskan takdir di Lauhil Mahfuz. Iya. Naam. Untuk seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, taib. Sehingga iya, takdir kita masing-masing sudah ada. Nah, sudah ditentukan. Iya. Makanya apa yang Allah tentukan untuk kita tidak akan diambil oleh orang lain. Iya. Dan apa yang memang tidak ditentukan untuk kita, tidak ditakdirkan untuk kita, ya memang tidak akan didapatkan oleh Anda. Nah, seorang yang mengimani hal tersebut, ia tidak gampang kecewa. Iya. Dan tidak gampang berputus asa. Dan tidak gampang emosional menghadapi situasi, kondisi dan keadaan. Sebab ia kembalikan kepada takdirnya Allah. Iya. Meski dia telah berusaha dengan semaksimal mungkin mengerahkan segala potensi dan daya yang ia miliki, tapi yang terjadi berbeda dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Iya. Ia hanya bisa mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Nah, cuman di sini jemaah sekalian, kadang muncul pertanyaan tentang masalah ini. Nah, kalau Allah sudah mentakdirkan segala sesuatunya untuk orang berdosa di neraka, mukmin di surga, lalu buat apa kita beramal? Toh kita sudah ditentukan, kan begitu? Iya. Ya, kalau misalnya kita sudah ditentukan masuk surga, ya saya kan ditakdirkan masuk surga. Iya kan begitu? Tidak usah beramal lagi. Jawabannya jemaah sekalian, siapa yang tahu takdirnya? Siapa yang tahu bahwa dia ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka? Ya, tidak ada. Iya. Sedangkan saat ini saja, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita semua insyaallah taala beriman. Kita semua berada di atas kesolehan, beramal soleh. Tapi apa ada jaminan besok kita masih beriman? Hah? Besok kita masih hidup? Tidak ada. Tidak ada satupun yang tahu takdir kita. Takdir untuk kita sendiri juga tidak kita tahu. Takdir untuk orang lain juga kita tidak tahu. Makanya para sahabat itu pernah menanyakan kepada Nabi, iya kalau memang kita sudah ditakdirkan si A masuk surga, si B masuk neraka, iya, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Toh kita sudah ditakdirkan. Maka kata Nabi SAW, i'malu, tetapkan beramal. Iya. I'malu fa innakum muyassarun lima khuliqa lakum. Sebab kalian akan dimudahkan terhadap apa yang kalian ditakdirkan untuk itu. Iya. Kalian akan dimudahkan. Kalau memang Allah mentakdirkan kita di atas keimanan, amalan soleh dan seterusnya masuk ke dalam surga, Allah akan mudahkan kita beriman. Allah akan mudahkan kita beramal soleh. Dan Allah akan mudahkan kita husnul khatimah. Iya. Kalau memang Allah takdirkan hal tersebut. Iya. Makanya Nabi tetapkan i'malu, perintahkan, tetap kalian beramal.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Hanya jemaah sekalian, kadang muncul persepsi di tengah-tengah masyarakat kita bahwa takdir itu bisa berubah. Ya. Takdir itu bisa berubah. Maka jawaban saya, takdir bisa berubah, betul, dengan takdir juga. Takdir bisa berubah dengan takdir juga. Contohnya apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddul qadar illa du'a." Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Iya. Nah, orang yang berdoa, Allah takdirkan dia berdoa. Betul? Betul. Allah takdirkan dia berdoa. Iya. Kemudian Allah mentakdirkan untuknya, iya, apa yang dia minta dalam doanya, sampai ucapan yang dia ucapkan Allah takdirkan untuknya. Iya. Dan kalau ada perubahan dari hal tersebut, iya, itu disebabkan Allah mentakdirkan dia berdoa, kemudian dari sebab doa tersebut Allah mentakdirkan yang lainnya. Perubahan takdir itu dengan takdir juga. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan, wala yazidu fil umri illa albir, dan tidak bertambah dari usia itu kecuali kebaikan. Nah, banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya penambahan umur secara maknawi. Iya, dia sudah meninggal tapi namanya masih sering disebut. Atau penambahan umur, iya, secara hakiki. Nah, tapi itu semua dibalik takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas Allah sudah menentukan, sudah menuliskan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Sehingga apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang mungkin tidak terjadi, kalaupun terjadi, Allah tahu itu. Allah Maha mengetahuinya. Itu yang mesti kita kayakini. Iya. Sebab kadang ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi kalaupun itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Nah, ini keimanan kita kepada takdir. Dan mereka yang al-abrar, catatan takdirnya, iya, itu di tempat yang namanya illiyin. Nah, sebelum kita masuk pada illiyin, ini disebutkan al-abrar. Al-abrar itu jamak dari kata barun. Iya, yang kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan sejumlah ulama yang lainnya, itu maknanya kasratul khair, banyak kebaikan. Iya, banyak melakukan kebaikan. Nah, ini memotivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan. Sebab kata tunggal dari kata al-abrar, yaitu barun, itu sudah bermakna kasratul khair, apalagi di jamak. Iya. Memotivasi kita untuk banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Kenapa? Sebab kita tidak tahu dari amalan kebaikan kita mana yang diterima oleh Allah. Kita juga tidak tahu mana dari amalan kebaikan kita yang menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan kita juga tidak tahu sama sekali mana dari amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Tidak ada yang tahu itu. Iya. Nah, kadang ada satu kebaikan yang kebaikan tersebut remeh, enteng, dan kadang dipandang sebelah mata. Iya. Seperti misalnya menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu di jalan, paku di jalan yang berpotensi mengganggu manusia yang lewat atau berpotensi mengganggu kendaraan yang lewat. Iya. Itu kan sepele. Iya. Cuman batu saja, cuman paku. Iya. Tapi Nabi SAW itu menyebutkan itu bagian dari keimanan. Iya. Bagian daripada keimanan. Nah, satu contoh lagi. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ghufira li imra'atin mumisatin. Allah mengampuni seorang wanita pelacur. Ya. Allah mengampuni seorang wanita pelacur. Nah. Iya, bisa babi marat kalbin, disebabkan dia melewati seekor anjing. Yang anjing tersebut berada di pinggiran sumur, yalhas, menjulurkan lidahnya, kada yaqtuluhu al-atash. Kata Nabi, itu anjing hampir mati disebabkan kehausan. Anjing tersebut hampir mati disebabkan kehausan. Kemudian fanaza'a khaffaha, wanita tersebut melepaskan salah satu sepatunya, dan kemudian mengikatnya dengan khimaraha, kain yang menutupi kepalanya. Dan kemudian dengan itu ia mengambil air di sumur tersebut dan diangkat ke atas, diberikan kepada si anjing. Ini yang menyebabkan dia diampuni. Ini kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Coba lihat, wanita pelacur, pezina, yang subhanallah, itu dosa besar. Dosa besar. Nah, ditambah lagi anjing. Anjing itu asalnya muslimah tidak boleh pelihara kecuali dalam keadaan emergensi. Tidak boleh ada muslimah ada anjing di rumahnya kecuali dalam keadaan yang emergensi. Dia bukan hewan ternak peliharaan. Tapi untuk memberikan minuman itu saja, naam, wanita tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Kebaikan yang dia lakukan, balasannya apa? Ampunan atas dosa besarnya. Apa dosa besarnya? Berzina. Dan bukan cuma sekali berzina, pezina, pelacur, profesi, pekerjaan. Dosa yang dahsyat terhapus dengan satu kebaikan. Tapi saya tanya dulu, apakah setiap wanita pelacur yang mengikuti wanita tersebut mengambil air untuk anjing yang dia lihat kehausan, apakah langsung mendapatkan jaminan seperti itu? Jawabannya tidak pasti. Kenapa? Sebab kalau kita perhatikan hadis tersebut, yang pasti melandasi perbuatan wanita itu adalah keikhlasan. Dari mana kita tahu keikhlasan? Coba lihat, wanita tersebut siapa yang bersamanya? Dia bersama siapa? Tidak ada. Seorang diri. Cuman seorang diri. Biasanya kita akan termotivasi kalau kita bersama dengan orang lain. Iya kan begitu? Itu berpotensi dimasuki riya, sum'ah, ujub. Nah, ini seorang diri, tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Keikhlasan. Nah, yang jelas jemaah sekalian, perbanyak melakukan amalan kebaikan. Kita tidak tahu dari amalan kebaikan kita mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mana yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan jangan ujub, gurur, pede, bangga, merasa berprestasi. Saya sudah banyak melakukan kebaikan. Waduh, kayaknya saya sudah luar biasa ini. Jangan. Itu berpotensi menghanguskan pahala kita sendiri. Jadilah seorang yang khafi. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abda khafiyul, Inna Allah yuhibbul abda taqiyul khafi.
Allah sangat cinta itu kepada seorang hamba yang bertakwa dan dia khafi, tidak mau termasyhur, tidak mau terkenal, tidak ingin menonjolkan dirinya. Ya, cukup yang dia terkenal antara dia dengan penduduk langit. Tapi di tengah-tengah manusia, dia tidak mau menonjolkan dirinya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, motivasi untuk banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Iya. Dan tentunya amalan-amalan kebaikan tersebut akan sangat berkualitas, iya, kalau dilandasi dengan keikhlasan. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam golongan al-abrar. Dan itu doa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Imran ya. Di ayat 193. Iya. Bagaimana Pak Imam ayatnya? Sami'na Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surah Al-Imran. Nah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang besar. Iya. Kemudian, iya, tutupilah dosa-dosa kami yang kecil dan wafatkan kami bersama dengan al-abrar. Mereka yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, kitab catatan takdirnya mereka ini yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, di mana tempatnya? Fi illiyin. Iya. Sebagaimana sijin, para ulama tafsir menyebutkan beberapa penafsiran, illiyin juga disebutkan dengan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas, illiyin fil jannah. Iya. Catatan takdir, iya, bagi mereka yang banyak melakukan amalan kebaikan dari kalangan kaum muslimin, di mana? Di surga. Itu kata Abdullah ibn Abbas. Dan kemudian sejumlah tabi'in, dan itu murid Abdullah bin Abbas sendiri, seperti Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi dan juga Mujahid ibn Jubair rahimahumullahu ta'ala, mereka menafsirkan bahwasanya illiyin itu adalah di atas langit yang ketujuh, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, semua penafsiran tersebut saling melengkapi dan tidak kontradiksi dan tidak bertolak belakang. Yang jelas ini pemuliaan terhadap mereka yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Iya, catatan, iya, takdir mereka, bahkan roh mereka, nyawa mereka, iya, yang banyak melakukan amalan kebaikan itu di atas langit yang ketujuh. Iya. Sudah berlalu penyebutan hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana roh seorang mukmin, nyawa seorang mukmin ketika dicabut, iya, oleh malakal maut, iya, maka itu mengeluarkan bau yang harum. Kemudian, iya, dibawa naik ke atas. Nah, sampai ke langit yang ketujuh, di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun para ulama yang lainnya itu kembali kepada makna illiyin secara bahasa. Illiyin dari kata ulu. Ulu itu artinya tinggi. Iya. Tempatnya pasti tinggi. Beda dengan sijin, tempatnya pasti rendah. Nah, taib. Wa ma adraka ma illiyun? Dan tahukah kamu apa itu illiyun? Iya. Ini istifham lit ta'zim. Pertanyaan yang menunjukkan pengagungan. Nah, kitabun markum. Ini kitabun markum, penjelasan daripada kitabul abrar, yaitu kitab yang tertulis di dalamnya catatan takdir yang tidak akan berubah dan tidak akan terganti. Nah, yashhaduhul muqarrabun, yang hal tersebut disaksikan dan dihadiri oleh mereka yang disebut dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini, na'am, para ulama itu memaknainya dengan beberapa makna dan semuanya saling berdekatan. Na'am.
Syekh Muhammad, guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru beliau yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya itu menyebutkan al-muqarrabun itu mulai dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan orang saleh. Nah, beliau mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Nah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, sebahagian ulama yang lain, ulama tafsir yang lainnya seperti Imam Al-Qurtubi dan yang lain, al-muqarrabun di sini maksudnya adalah para malaikat. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kembali kepada makna muqarrabun secara bahasa. Muqarrabun itu dari kalimat qarib. Maksudnya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang bisa dekat kepada Allah itu dengan melakukan ketaatan. Sehingga siapapun yang banyak melakukan ketaatan, ikhlas dalam ketaatannya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala yang dilarang, maka itu semuanya masuk dalam golongan yang muqarrabun. Nah, kemudian innal abrara lafi na'im. Allah tetapkan yang abrar tadi, yang banyak melakukan amalan kebaikan, yang catatan takdirnya di atas illiyin, itu lafi na'im. Sungguh berada di dalam kenikmatan. Nah, kenikmatan di sini jamak. Bukan cuma satu kenikmatan. Syekh Muhammad itu menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang dimaksudkan di sini adalah kenikmatan mutlak. Kenikmatan di dalam surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at." Saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Itu di surga. Kalau di surga digambarkan di sana ada bidadari, ada hurun in, ada azwajun mutahharun yang cantiknya luar biasa, maka jangan mau disamakan dengan wanita yang paling cantik di dunia. Tidak ada apa-apanya. Sebab kaidah umumnya tidak pernah terlihat oleh mata. Nah, kalau di sana disebutkan banyak kebun, banyak buah-buahan, itu tidak akan sama dengan buah-buahan yang ada di sini. Nah, dan seterusnya jemaah sekalian. Nah, Allah menjanjikan bagi siapapun yang banyak melakukan kebaikan, na'imin mukim, nikmat yang abadi, nikmat yang tidak ada putusnya, yang dikatakan kepada mereka yang masuk surga, khulud wala tamut, kalian kekal, tidak akan pernah mati. Kemudian kalian tetap akan muda dan tidak akan pernah tua. Nah, kenikmatan yang mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at. Baik. Jam berapa Isa? Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Iya. Nah,
kebanyakan jemaah di sini mungkin masih asing di telinga mereka kalau kita sebutkan Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij dan seterusnya. Kan begitu? Iya. Ada pun ditanyakan tadi tentang dua golongan, yang golongan ini itu bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Jabariyah dengan Qadariyah. Iya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di pertengahan dalam masalah takdir. Iya. Kalau Jabariyah, iya, ini ada semacam pemaksaan. Iya. Dan mereka menganggap bahwasanya, iya, manusia itu ya terpaksa melakukan itu. Itu sudah takdir Allah. Seolah-olah tidak ada pilihan bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Iya. Padahal ayat hadits menunjukkan manusia tetap punya pilihan melakukan. Iya. Punya iradah untuk melakukan. Nah, adapun Qadariyah, mereka ini pengingkar takdir. Mereka mengingkari yang namanya takdir. Nah, semuanya yang dilakukan manusia, perbuatan manusia, keinginan manusia, tidak ada andilnya takdir Allah. Nah, hanya saja kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak akan mengaku sebagai Jabariyah dan Qadariyah. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan dengan detail, dengan rinci, bahwa banyak pemahaman yang menyimpang terkait dengan masalah akidah, nih ya, dan secara khusus terkait dengan masalah takdir. Dan mereka jelaskan kelompok-kelompok tersebut, iya, bersama dengan siapa yang pertama kali memunculkan pemahaman seperti itu. Iya. Nah, yang jelas, iya, kita hanya bisa menyebutkan di kesempatan ini, iya, bahwasanya yang pertengahan, iya, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa Allah mentakdirkan apa yang diucapkan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, dan manusia tetap diberi pilihan untuk berucap sesuai dengan apa yang dia inginkan dan melakukan apa yang dia inginkan. Tapi semua yang dilakukan manusia tersebut tunduk di bawah ketentuan dan takdir Allah. Nah, saya berbicara seperti ini keinginan saya. Nah, tapi Allah menentukan, mentakdirkan saya berbicara seperti ini. Iya. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Tapi untuk lanjut ke mendetail, saya kira ini forum tidak tepat untuk itu. Sebab banyak dari kalangan kita yang hadir di sini mungkin tidak paham Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, kan begitu. Mu'tazilah, apa semua itu? Makanan. Nah, jangan sampai salah paham. Iya, makanya iya, bukan kita mau menyembunyikan ilmu, bukan. Tapi semuanya akan tepat pada waktunya. Ya. Kalau para ulama sendiri ketika menjelaskan tentang akidah, tidak dibahas dulu masalah seperti itu. Semuanya yang mendasar dulu. Setelah semuanya kokoh dalam pemikiran kita, baru diberikan ini kelompok yang menyimpang. Tidak langsung kelompok yang menyimpang dikasih. Iya, sebab ujung-ujungnya berkelahi nanti. Iya. Sementara dia sendiri tidak kokoh dari sisi ilmu. Nah, ketemu dengan orang Jabariyah, diajak berdebat, dia sendiri bingung. Pemahaman Ahlussunnah bagaimana? Ya memang tidak punya ilmunya. Yang diperkenalkan cuman kelompok sesat semua. Asal dapat begini sesat, neraka. Ya Allah, pelajari dulu dasarnya. Nah, saya kira demikian. Iya. Dan khusus mereka yang kuliah di IAIN dan yang semisalnya, memang demikian. Iya. Bahkan di sana juga ada filsafat. Nah, baik, saya kira cukup ya. Iya, silakan. Bagaimana dengan hadis ketika malam Lailatul Qadar bahwa Allah menuliskan takdir seorang hamba setahun ke depan? Apakah itu takdir tambahan atau gimana? Nah, betul. Iya. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam pentakdiran. Itu takdir sanawiyah, takdir tahunan. Iya. Takdir tahunan. Itu bukan takdir tambahan. Iya, tidak ada takdir tambahan, apalagi pengurangan takdir. Tidak ada. Ada takdir umuri, ada takdir
iya. Sanawiyah tadi setahun, iya. Itu semuanya ada ketentuannya. Dan itu bukan tambahan dari sisi pentakdiran. Iya. Tapi tetap mengacu kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Saya kira cukup ya. Iya. Cukup. Iya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Iya, mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan di hati. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.